teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy Nur Rahmadani. Dalam video ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu tentang NAT. Yuk simak videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas definisi dari NAT. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat. IP belum terekrutasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis NAT. Yang pertama ada full connect, one-to-one NAT, jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Yang kedua ada restricted CONNAT, lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host terminal, tapi portnya boleh berbeda. Yang ketiga ada port restricted CONNAT, sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Dan yang keempat ada symmetric NAT, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari NAT. Yang pertama ada NAT tipe statis. NAT statis menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau short ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statik akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Selanjutnya ada NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika batching atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika, kemungkinan, dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Berikutnya ada NAT system pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Nah, yang terakhir ada NAT System Overloading. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Oke, materi pembelajarannya sampai situ. Sekarang kita akan coba mempraktekannya di aplikasi Cisco Packet Tracer.
Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi NAT. Nah, di sini kita buat topologinya. Di sini ada server, ada router, ada switch, dan ada 2 buah PC. Nah, PC 0 VLAN-nya 10 dan PC 1 VLAN-nya 20. Nah, di sini sudah ditulis IP-nya ini sebagai AS1 dan ini sebagai AS2. Oke, yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita ke Google, lalu masuk ke CLI, lalu no, lalu ketik enable, lalu config terminal, lalu interface giga 0/0, lalu no sh, enter. Nah, di sini kita masukin IP-nya yaitu 172.16.23.1, lalu 255.255.255.0. Lanjut interface giga 0/1, lalu no sh, enter. Masukin IP-nya yaitu 10.10.10.1, lalu 255.255.255.252. Nah, sudah, kita lanjut ke ISP, masuk ke CLI, lalu ketik no, lalu enable, config T, lalu masukin interface giga 0/0, lalu no sh, enter. Lalu masukin IP-nya yaitu 10.10.10.10.2, lalu 255.255.255.252. Lalu interface giga 0/1, lalu no sh, enter. Lalu masukin lagi IP-nya yaitu 11.11.11.1, lalu 255.255.255.252. Nah, di sini sudah, kita lanjut ke klien. Masuk ke CLI, lalu ketik no, enable, lalu config T, lalu interface giga 0/0, lalu no sh, enter. Lalu di sini kita masukin IP-nya 11.11.11.2, 255.255.255.252. Lalu interface giga 0/1, lalu no sh, enter. Lanjut, di sini interface giga 0/1.10, enter. Lalu encapsulation.10, lalu IP address-nya 192.168.10.1, 255.255.255.0. Lalu interface giga 0/1.20, lalu encapsulation.20, lalu masukin IP address-nya yaitu 192.168.20.1, lalu 255.255.255.0. Nah, di sini konfigurasi IP-nya sudah selesai. Kita lanjut ke switch. Kita masuk ke CLI, lalu enable, config T, lalu di sini VLAN 10. Di sini interface-nya yaitu kita masukin interface-nya VA 0/2. Lalu di sini ketik switch port, mode akses, lalu switch akses VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. Nah, interface-nya kita lihat. Nah, interface
max-nya itu va0/3. Lalu switch port, mode akses, switch port, mode akses, lalu switch port, akses, VLAN 20. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke terang. Masuk interface va0/, kita cek va0/1 itu 0/1. Lalu switch port, mode terang, lalu di sini switch port terang, alloy, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, konfigurasi switchnya sudah selesai. Kita lanjut ke PC, kita akan masukin IP-nya. Masuk ke desktop, nah lalu masukin IP-nya yaitu 192.168.10.2. Nah, lalu kita ganti gateway-nya, salin aja di sini. Nah, lalu kita ganti belakangnya jadi 1. Kita lanjut ke PC 1, kita masuk ke desktop, masukin IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.20.2. Lalu kita ganti gateway-nya, kita salin aja. Lalu kita ganti belakangnya jadi 1. Lalu kita ke server untuk memasukkan IP-nya. Masuk ke desktop, kita masukin IP-nya 172.16.23.2. Lalu ini kita ganti belakangnya jadi 255.0. Nah, di sini gateway-nya kita ganti jadi 172.16.23.1. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi routing BGP. Kenapa sih kita konfigurasi BGP? Karena biasanya kalau membuat jaringan besar, kita akan menggunakan routingnya BGP. Nah, kita akan masuk ke Google. Nah, lalu di sini exit. Lalu di sini router BGP 1. Lalu naik board 10.10.10.10.2. Remote AS-nya yaitu 2. Enter. Di sini network yaitu 10.10.10.0. Max-nya yaitu 255.255.255.252. Network yaitu 172.16.23.0. Max-nya sama 255.255.255.0. Nah, sudah. Lalu kita ke ISP. Di sini kita exit. Lalu router BGP. Router BGP 2. Lalu naik board 10.10.10.1. Remote AS-nya 1. Nah, di sini sudah up. Lalu networknya yaitu 10.10.10.0. Max-nya 255.255.255.252. Lalu network 11.11.11.0. Max-nya sama 255.255.252. Nah, sudah. Nah, kenapa yang klien ini tidak kita konfigurasi BGP-nya? Karena di sini kita akan mensimulasikan map. Jadi kita ke ISP lagi, kita cek
pakai do show IP root. Nah, di sini BGP-nya sudah ada. Kita sekarang cek di Google. Lalu pakai do show IP root. Nah, di sini juga sudah ada BGP-nya. Nah, lanjut kita langsung aja masuk ke klien. Di sini kita exit. Lalu doing 172.16.23.1. Nah, kita tunggu ya. Nah, di sini kenapa masih 0%? Karena kita belum konfigurasi IP root kita ke ESP. Lalu kita ketik do ping 172.16.23.1. Nah, di sini sudah 100% dan 5/5. Kita ke klien lagi, lalu kita ketik IP root. Nah, IP rootnya yaitu 0.0.0.0.0.0.0. Nah, di sini ini adalah IP default gateway yang akan kita konfigurasikan. Kita arahkan ke 11.11.11.1, enter. Nah, kalau udah kita coba doing 172.16.23.1. Nah, di sini hasilnya sudah 80% dan 4/5. Oke, kita coba sekali lagi doing 172.16.23.1. Nah, di sini hasilnya udah 100% dan udah 5/5. Oke, kita coba ke PC 0. Kita coba ping ke Google yaitu 172.16.23.1. Nah, di sini hasilnya pasti request timeout karena kita belum bisa komunikasi dengan Google ataupun server. Nah, disinilah NAT berfungsi dan berjalan. Nah, kita langsung akan mengkonfigurasinya di klien. Di sini akses list 1 permit. Kita ketik 192.168.10.0 lalu 0.0.0.255. Enter. Nah, kalau sudah, kita ketik IP NAT inside search list 1 interface G0 slice 0 overload, lalu interface G0 slice 0 IP NAT inside, lalu IP NAT outside, lalu interface G0 slice 1.10, lalu IP NAT inside, lalu interface G0 slice 1.20, IP NAT outside. Nah, di sini untuk konfigurasi NAT-nya sudah. Sekarang kita coba cek pakai ping di PC 0. Kita ping ke IP Google yaitu 172.16.23.1. Nah, di sini hasilnya pasti replay from. Ini tandanya kita sudah berhasil terhubung ke Google.
Nah, sekarang kita coba ping ke IP server yaitu 172.16.23.2. Nah, kita tunggu. Nah, di sini hasil awalnya tuh request timeout. Kenapa request timeout? Karena mereka mencari dulu apakah benar ini tujuannya. Nah, jika benar, nanti seterusnya akan hasilnya reply from seperti ini. Kita coba lagi ping 172.16.23.2. Nah, di sini hasilnya sudah langsung reply from. Oke, cukup sekian video pembelajaran tentang NAT. Semoga apa yang kita pelajari di video ini bisa kalian pahami. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.